Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang arti kata produktif atau makna atau definisi dari kata produktif. Lebih tepatnya pada video atau segmen secangkir kopi. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan tonton videonya. Linknya sudah saya cantumkan di atas. Silahkan ditonton terlebih dahulu, kemudian kembali ke video ini. Oke, dari video itu muncul sebuah pertanyaan atau masuk sebuah pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Jika produktif atau makna arti kata produktif adalah menghasilkan output yang sebesar-besarnya dengan dalam waktu yang singkat, maka standar seseorang dikatakan produktif itu apa? Pada parameter apa atau pada pencapaian seperti apa seseorang itu bisa dikatakan sebagai orang yang produktif? Jika kalian ingin tahu jawabannya, simak video selengkapnya. Mengukur produktivitas seorang karyawan atau tenaga kerja di sebuah perusahaan di dunia kerja secara kuantitatif atau secara jumlah akan jauh lebih mudah dibandingkan kita mengukur produktivitas kegiatan keseharian kita atau aktivitas keseharian seseorang. Misalkan saja dalam sebuah perusahaan televisi, utamanya di bagian perakitan, katakanlah di bagian perakitan, divisi perakitan. Dalam divisi perakitan, setiap satu karyawan dalam waktu 1 jam mampu menghasilkan standarnya 10 televisi atau mampu merakit 10 televisi. Jadi jika ada seorang karyawan yang dalam waktu 1 jam itu mampu memproduksi lebih dari 10 televisi, maka dia dapat dikatakan sebagai karyawan yang produktif. Mengapa demikian? Karena dia mampu dalam waktu 1 jam dia mampu melewati atau menghasilkan televisi dalam jumlah yang berada di atas standar. Artinya dalam waktu yang sama, dalam waktu yang 1 jam dia menghasilkan output yang besar. Tapi sekarang coba kita bandingkan. Jika ada karyawan A, katakan karyawan A menghasilkan 15 televisi atau dapat merakit 15 televisi dalam waktu 1 jam dengan karyawan B yang menghasilkan 25 televisi dalam waktu 2 jam. Kira-kira produktif mana? Menurut teman-teman, lebih produktif mana? Silahkan tulis jawabannya melalui kolom komentar. Kita akan diskusikan melalui kolom komentar. Menurut saya sendiri, jawabannya atau orang yang lebih produktif, karyawan yang lebih produktif adalah karyawan A. Loh, kenapa kok bisa? Bukannya karyawan B menghasilkan output yang jauh lebih besar, 25 televisi? Ya, yang harus kita ingat adalah bahwa produktif itu bukan semata-mata tentang output yang dihasilkan, tapi juga tentang waktu yang digunakan. Karyawan A memang hanya menghasilkan 15 televisi, hanya merakit 15 televisi, tapi dia melakukan perakitan itu menghasilkan 15 televisi dalam waktu 1 jam. Sedangkan karyawan B, dia memang menghasilkan 25 televisi, tapi dia menghabiskan waktu 2 jam. Bisa kita bayangkan, jika karyawan A kita berikan kesempatan yang sama atau kita beri waktu yang sama, yaitu selama 2 jam, maka dia akan menghasilkan lebih banyak televisi. Jadi kuncinya adalah orang yang produktif itu adalah orang yang pandai memanfaatkan waktu, orang yang efisien dalam menggunakan waktu dan juga dalam bekerja, sehingga dia mampu menggunakan waktu yang terbatas untuk menghasilkan output yang maksimal, output yang bermanfaat besar. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana cara kita mengukur produktivitas kita atau mengukur produktivitas kegiatan keseharian kita atau aktivitas keseharian kita. Sedangkan di dalam keseharian kita itu tidak ada yang menentukan standar kita dalam 1 hari itu harus menghasilkan apa, harus menghasilkan berapa, itu kan nggak ada patokan standarnya. Dan juga tidak ada yang namanya badan justifikasi produktivitas dari warga negara yang dibentuk oleh negara gitu kan. Jadi tidak ada badan yang mengukur tingkat produktivitas kita, tidak ada suatu badan negara yang menentukan kita ini sudah produktif atau belum gitu. Kita sebagai manusia, sebagai warga negara, kita udah produktif atau belum, itu kan nggak ada gitu. Jadi tidak ada yang menentukan standar kita, tidak ada yang berhak mengatakan, mungkin bukan berhak, tapi tidak ada seseorang yang dapat objektif mengatakan kita itu udah produktif atau belum. Jadi kalau demikian, bagaimana cara kita mengukur produktivitas diri kita? Bagaimana cara kita mengukur hari-hari yang kita jalankan itu sudah produktif apa belum? Oke, kita berangkat dari satu pertanyaan. Pernahkah kalian merasa bahwa hari kalian telah menjalani hari yang produktif?
kalian telah menjalani sebuah hari yang penuh dengan kegiatan, mulai dari pagi sampai malam penuh dengan aktivitas. Dan ketika kalian ingin tidur, ketika kalian akan tidur, kalian merasakan tubuh kalian capek semua, tapi kalian merasakan hati kalian itu sangat puas, dan juga kalian merasa bahwa hari kalian produktif. Apa yang telah Anda lakukan, apa yang telah kalian lakukan selama satu hari, itu terasa produktif. Pernahkah kalian merasakan seperti itu? Bagi kalian yang pernah merasakan bahwa kalian telah menjalani hari yang produktif, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan diskusi lagi di kolom komentar. Oke, jadi bagaimana bisa kita merasa puas dengan apa yang telah kita lakukan selama seharian? Bagaimana bisa kita merasa bahwa hari-hari yang telah kita lakukan dari pagi sampai malam itu merupakan hari yang produktif, sedangkan kita tidak pernah sama sekali memikirkan tolak ukur seseorang dikatakan produktif itu apa. Kita tidak pernah memikirkan parameter produktif itu apa. Jawabannya sederhana. Jadi ketika kita merasa telah menjalani hari yang produktif, ketika kita merasa bahwa kita telah menjalani hari yang bermanfaat dengan penuh kegiatan, maka pada saat itu secara tidak sadar kita telah membandingkan diri kita. Bukan dengan sesuatu hal yang berada di luar kita, bukan juga dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Tentu saja itu akan sangat tidak adil ketika kita membandingkan diri kita dengan suatu hal yang ada di luar diri kita atau dengan orang lain gitu. Jadi ketika kita merasa puas, ketika kita merasa bahwa kita telah menjalani hari yang produktif, maka sejatinya secara tidak sadar kita telah membandingkan diri kita dengan diri kita. Kita telah membandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Jadi itu kuncinya. Jadi ketika kita merasa puas, maka sejatinya pada saat itu mungkin secara tidak sadar kita telah membandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Maka dari itu kita merasa puas karena kemarin saya tidak seproduktif ini. Itu kuncinya. Tolak ukurnya jadi antara hari ini dan juga hari kemarin. Ketika hari ini menjadi lebih produktif dari hari kemarin, maka ya itu tolak ukurnya di situ. Standar seseorang dikatakan produktif atau tidak adalah dengan membandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin-kemarin gitu. Kalau kita jauh lebih produktif, kita jauh lebih menghasilkan output yang bermanfaat, entah itu secara finansial, entah itu secara skills atau pengetahuan, wawasan dan sebagainya, maka hari itu juga atau hari ini merupakan hari yang lebih produktif daripada hari kemarin. Misalkan saja atau contoh, setiap hari kita menghabiskan waktu kita untuk scroll Instagram, scroll sosial media, scroll Twitter, kemudian menonton video YouTube, video hiburan, kemudian kita banyak menghabiskan waktu untuk rebahan, dan kita banyak menghabiskan waktu untuk nongkrong di warung kopi, bernyanyi sama teman-teman, dan itu sudah menjadi rutinitas kita. Itu kegiatan-kegiatan itu kita ulangi selama berhari-hari, bahkan itu menjadi rutinitas kita, hingga datang suatu pagi di mana Anda memiliki keinginan untuk memulai bisnis. Datang suatu pagi di mana kita ingin memulai suatu bisnis, dan pada pagi itu juga kita mulai membaca jurnal-jurnal bisnis, kita mulai membaca majalah-majalah bisnis, kita mulai membaca mungkin tips-tips menjadi seorang pembisnis bagi pemula. Kemudian di siangnya kita datang langsung ke seorang pengusaha atau wirausahawan untuk belajar bisnis secara langsung kepada seseorang yang udah berkecimpung di dunia bisnis. Kemudian dari sore sampai malamnya kita sibuk mengerjakan proyek organisasi barangkali bersama teman-teman kita. Kemudian pada malam hari ketika saat Anda ingin tertidur, mungkin rasa capek dari seluruh kegiatan Anda akan hadir di saat itu. Tubuh kita akan merasa capek dan ingin segera terlelap. Tapi di saat tubuh kita merasa capek pada saat itu, hati kita berkata bahwa, atau hati kita merasa sangat puas. Hati kita merasa sangat puas dan merasa hari-hari yang telah kita jalani hari ini itu sangat bermanfaat, sangat produktif gitu. Nah, pada momen itu atau pada saat itu sejatinya kita telah membandingkan hari ini ketika kita belajar bisnis, ketika kita belajar menggunakan jurnal, melalui majalah bisnis, kemudian kita juga belajar ke praktisinya langsung, dan kemudian kita juga menghabiskan waktu untuk mengerjakan proyek organisasi. Pada saat itu malamnya itu kita capek, kita membandingkan, kita merasa hari ini produktif karena kita membandingkan betapa banyaknya pengetahuan yang kita dapatkan hari ini
betapa banyaknya wawasan dan juga pengalaman yang kita dapatkan hari ini dengan hari-hari yang sebelumnya, hari-hari yang kemarin. Kita yang biasanya banyak rebahannya, banyak membuang-buang waktu, pada hari ini kita telah memperoleh banyak pengetahuan dan memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Oke, sampai sini teman-teman paham ya? Jadi pada intinya parameter atau tolak ukur kita udah produktif atau belum itu adalah pada diri kita sendiri. Kita udah produktif belum? Maka bandingkan kita hari ini dengan yang kemarin. Jika hari ini wawasan yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita dapatkan, atau mungkin uang yang kita dapatkan itu tidak lebih besar dari yang kemarin, maka hari ini tidak lebih produktif daripada yang kemarin. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain karena kita memiliki latar belakang yang berbeda, aktivitas yang berbeda, privilege yang berbeda, kita juga memiliki tujuan yang berbeda dalam hidup, maka akan sangat tidak adil ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi lebih baik coba bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri untuk mengukur produktivitas kita, untuk mengukur apakah kita sudah produktif apa belum. Oleh karena itu, berangkat dari sebuah hadis, orang-orang bijak berkata bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Saya mengartikannya, kalau saya sendiri menafsirkannya sebenarnya itu sama dengan orang-orang bijak berkata bahwa hari ini harus lebih produktif dari hari kemarin. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, maka sama artinya dengan hari ini harus lebih produktif dari hari kemarin. Mengapa demikian? Karena hari ini tidak akan pernah menjadi lebih baik jika kita tidak pandai memanfaatkan waktu sehingga kita menjadi orang yang produktif. Dan hari ini tidak akan pernah menjadi produktif jika kita tidak dapat menghasilkan suatu hal yang bermanfaat dan baik. Ingatlah bahwa orang yang menyia-nyiakan waktu adalah orang-orang yang sesungguhnya merugi. Saya Fana Amerta, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.